Halo pemirsa Ao Movie. Satu film lawas dibintangi Shah Rukh Khan berjudul Diwana yang rilis 1992. Mengisahkan tentang pemuda kaya raya mencintai janda muda. Namun sialnya setelah dinikahi mantan suaminya kembali hadir dalam kehidupannya. Bagaimana keseruan jalan ceritanya? Langsung simak selengkapnya. Cekibrot. Film diawali dari seorang wanita kaya raya bernama Santi yang sedang berdoa. Tak lama kemudian anak dari Santi bernama Raffi menghampirinya. Diketahui Raffi adalah seorang penyanyi terkenal yang punya banyak penggemar. Di sela itu Santi mendesak Raffi untuk segera menikah yang dirasa telah waktunya. Raffi pun mengiyakan jika ia telah menemukan gadis yang cocok untuknya. Di saat Raffi akan pergi tibalah Direndra bersama anaknya bernama Narendra. Direndra merupakan adik dari almarhum ayah Raffi yang telah meninggal. Lalu Raffi pun bergegas pergi yang akan melakukan konser di suatu tempat. Kemudian Direndra meminta Santi menandatangani berkas-berkas perusahaan miliknya. Santi yang sangat percaya dengan Direndra tak merasa curiga niat busuknya. Di sela itu Santi mengungkapkan ingin segera melihat Raffi menikah dan membuat Direndra cemas. Siang harinya Narendra mencairkan uang perusahaan tanpa sepengetahuan Santi. Seorang pembantu bernama Gopi justru cemas mengetahui kejahatan Direndra dan Narendra. Yang mengejutkan Gopi ternyata Direndra berencana merampas semua harta milik Santi. Tiba-tiba Direndra sadar seorang pembantu Santi mendengarkan pembicaraan mereka. Pembantu bernama Kasiram pun langsung dikejar oleh mereka. Tanpa rasa belas kasih Direndra menghabisi Kasiram yang tak berdosa. Di sisi lain Raffi sedang bersama seorang musisi tua bernama Devdas. Ketika sampai di depan rumahnya tanpa sadar Devdas menabrak pagar rumahnya. Saat di dalam rumah Raffi terus memainkan sebuah piano yang ada di tempat tersebut. Malam harinya nampak gadis cantik bernama Kajal yang merupakan keponakan Devdas. Devdas dan istrinya sangat menyayangi Kajal yang tak mempunyai orang tua. Suatu malam nampak Raffi bernyanyi di depan ribuan penggemarnya. Terlihat juga Kajal menonton Raffi yang diketahui jadi penggemar beratnya. Esok harinya Kajal dan teman-temannya mengintip Raffi yang sedang bermain gitar. Hingga akhirnya Raffi menyadari itu dan langsung mengejar Kajal. Saat Raffi melihat kecantikan Kajal seketika membuatnya terpana. Di sela itu Kajal dengan malu-malu meminta tanda tangan dari Raffi. Kemudian Devdas dan istrinya dikejutkan kedatangan Kajal dengan Raffi. Yang ternyata kaki Kajal terkilir dan membuat Raffi mengantarnya pulang. Ketika berada di kamarnya Kajal menceritakan pada bibinya saat terkilir. Malam harinya Kajal membaca surat dari Raffi tentang pujian untuknya. Sedangkan Raffi terus menulis surat untuk Kajal tentang curahan isi hatinya. Hari-hari berlalu Raffi dan Kajal menjalin hubungan dengan penuh cinta. Kajal, I love you! I love you, Kajal! Hey! Hingga suatu hari Raffi meminta restu pada Devdas untuk menikahi Kajal. Dengan penuh kebahagiaan mereka melangsungkan pernikahan sederhana. Tibalah waktunya Devdas harus melepas kepergian Kajal ikut bersama Raffi. Saat Raffi membawa Kajal sebagai istrinya membuat ibunya sangat bahagia. Santi yang melihat wajah Kajal sangat senang dengan pilihan Raffi. Ketika Santi mengadakan pesta meriah nampak Direndra dan Narendra yang datang. Direndra yang diberitahu Gopi bahwa Raffi telah menikah membuatnya merasa kesal. Saat Direndra menghampiri Santi ia pura-pura bahagia atas pernikahan Raffi. Direndra pun memperlakukan Kajal dengan baik di hadapan semua orang. Malam harinya nampak Direndra sangat benci dengan pernikahan Raffi. Ia pun merencanakan sesuatu untuk menghancurkan keluarga Raffi dan merebut hartanya. Pagi harinya di sela sarapan, Santi meminta Raffi menemaninya pergi ke kantor. Santi dan Raffi pun meninggalkan Kajal di rumah sendiri. Beberapa saat kemudian Narendra mendatangi Kajal yang di rumah sendirian. Tiba-tiba Narendra berusaha meniduri Kajal dengan niat menghancurkan rumah tangganya. Tak mau hal itu terjadi Kajal berusaha melarikan diri dari Narendra.
Beruntungnya Raffi pulang cepat dan mendapati Kajal yang ketakutan. Mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Narendra, Raffi langsung menghajarnya. Saat bersamaan Direndra yang datang disuruh Santi membawa Narendra untuk pergi. Lalu Direndra pura-pura marah atas niat busuk anaknya agar dapat simpati dari Santi. Setelah itu Direndra semakin marah pada Raffi yang telah menghajar anaknya. Di sisi lain Raffi dan Kajal berpamitan pada Santi yang akan pergi berbulan madu. Saat Raffi dan Kajal menikmati bulan madu tiba-tiba Narendra datang menyerang. Sadar akan nyawanya terancam Raffi berusaha membawa lari Kajal. Namun Narendra dan anak buahnya terus mengejar mereka. Pada saat itu Kajal harus melihat Raffi yang tewas di tangan Narendra. Namun hal menyakitkan pun dirasakan Direndra yang melihat putranya juga tewas. Sedangkan Kajal yang pulang membawa kabar kematian Raffi pada ibunya. Karena hal tersebut membuat hati Santi dan Kajal hancur berkeping-keping. Lalu tiba-tiba Direndra datang dan langsung mengancam mereka akan dihabisi. Direndra pun menyuruh anak buahnya untuk mengurung mereka di sebuah gudang. Malam harinya Gopi menghampiri Santi untuk meminta maaf terlibat kejahatan Direndra. Lalu Gopi mengajak mereka kabur untuk menyelamatkan diri dari Direndra. Sesaat kemudian Direndra tak mendapati mereka dan menemukan peci milik Gopi. Setelah berhasil kabur Santi dan Kajal tinggal di rumah pengacaranya. Malam harinya Kajal selalu teringat dengan Raffi yang membuatnya tersiksa. Hari-hari berlalu Kajal terus dirundung kesedihan sepeninggal suaminya. Santi yang melihatnya berusaha membangkitkan gairah hidup Kajal. Terlihat pemuda tampan bernama Raja mengendarai motor kesayangannya. Hingga tanpa sengaja ia menabrak Santi yang sedang menyeberang bersama Kajal. Melihat itu Kajal memarahi Raja tetapi Rahul justru terpana kecantikan Kajal. Raja yang tak mengucapkan sepatah kata langsung dibawa oleh polisi. Raja yang terus memandatangi Kajal melihat ada kesedihan di wajahnya. Kemudian ayah Raja bernama Sahai terus memarahinya setelah membebaskannya. Terlihat Raja dan ayahnya tak mempunyai hubungan baik dan selalu berseberangan. Raja yang tak nyaman berada di rumah memilih pergi untuk mencari ketenangan. Lalu Raja kembali melihat Kajal berada di taksi dan ia terus mengikutinya. Sampai di suatu tempat Kajal turun dan Raja terus menunggunya. Saat Kajal kembali ke taksi ia mendapati sebuah bunga yang membuatnya bingung. Raja yang terus mengikutinya hingga tahu tempat tinggalnya. Terlihat pengacara memberitahu Santi bahwa hartanya dipindah nama Kajal. Yang artinya Direndra tak bisa merampas harta milik Santi. Sedangkan Raja yang terpikat pada Kajal berusaha mendapatkan perhatiannya. Malam harinya Raja memberitahu teman-temannya ia dibayangi wajah seorang wanita. Hingga akhirnya seorang temannya memberitahu bahwa Raja sedang jatuh cinta. Hingga akhirnya Raja menyadari hal tersebut dengan membenturkan tubuhnya. Esok harinya Raja nekat mendatangi Kajal bersama teman-temannya. Lalu Raja mengungkapkan perasaannya pada Kajal namun Kajal menolaknya. Tak mau menyerah esok harinya Raja menghampiri Kajal di sebuah kuil. Raja kembali menegaskan bahwa ia sangat mencintai Kajal dengan sangat tulus. Mendengar itu Kajal justru marah dan menegaskan bahwa ia seorang janda. Kajal yang pulang dan menangis di pangkuan Santi merasa hidup tak berarti lagi. Esok harinya Raja menemui ayahnya yang sedang menggelar rapat. Ayahnya sangat terkejut mendengar Raja ingin menikah. Sahai yang mendengar Raja menyukai seorang janda membuatnya semakin marah. Raja yang tak direstui oleh ayahnya memilih pergi meninggalkannya. Karena hal tersebut Sahai menyuruh orang-orang menghancurkan rumah Kajal. Nampak Kajal dan Santi ditarik paksa oleh para preman untuk keluar rumah. Beruntung Raja datang di waktu yang tepat dan langsung menghajar mereka.
Dari salah satu pelaku raja diberitahu bahwa mereka suruhan ayahnya. Malam harinya raja mendatangi pesta yang dibuat oleh ayahnya. Di hadapan semua orang raja membeberkan perbuatan ayahnya menyerang seorang janda. Raja yang marah dengan Sahai memutuskan ikatan sebagai anak dan ayah. Lalu raja menemui Santi dan memberitahunya bahwa ia meninggalkan ayahnya. Dan raja meminta restu Santi agar ia bisa menikahi Kajel. Raja pun meyakinkan Santi bahwa ia hanya ingin memberi kebahagiaan pada Kajel. काजल के बगैर रह नहीं सकता माँ मैं उसके बगैर नहीं रह सकता Lalu Santi membujuk Kajel untuk menerima cinta dari raja yang begitu tulus. Mengetahui Kajel menolak, Santi memohon agar Kajel bersedia menikah demi untuknya. Akhirnya Kajel menerima dinikahi raja dengan bayangan Raffi yang masih ada. Pada malam pertama raja enggan menyentuh Kajel yang masih terbayang dengan Raffi. Sampai nanti waktunya Kajel benar-benar bisa mencintainya. Esok harinya raja diledekin teman-temannya yang sebagai pengantin baru. Di hadapan mereka raja mencurahkan kebahagiaannya memiliki istri dan seorang ibu. Setelah itu raja membuka usaha bengkel sebagai tempat mencari nafkah. Terlihat Kajel yang masih bersikap dingin kepada raja. Hari-hari berlalu raja memperlakukan Santi seperti ibu kandungnya sendiri. Karena hal tersebut membuat Santi merasa hidup kembali memiliki seorang putra. Sedangkan Direndra mendatangi pengacara yang bernama Sarma. Maksud tujuan Direndra menemui Sarma agar dibantu mendapatkan harta milik Santi. Namun Sarma menjelaskan bahwa Santi telah mewariskan hartanya pada Kajel. Setelah itu Direndra menemui penjahat bernama Albert untuk mengawasi Sarma. Suatu hari raja menjajal mobil yang habis diperbaiki di bengkelnya. Namun sialnya ia menyadari bahwa mobil tersebut mengalami remblong. Kajel yang dikabari raja mengalami kecelakaan membuatnya sangat panik. Raja yang berada di rumah sakit menyadari kedatangan Kajel. Sesampai rumah Kajel terus memeluk raja karena ia mulai mencintainya. Esok harinya nampak Santi dan Gopi membagikan makanan pada orang miskin. Saat bersamaan Santi melihat orang yang sangat mirip dengan anaknya. Santi berusaha mengejarnya namun taksi terus berjalan dan semakin jauh. Lalu Santi memberitahu Sarma bahwa ia melihat Raffi yang masih hidup. Namun ia juga merasa takut jika Raffi tahu bahwa Kajel telah menikah lagi. Sedangkan Raffi yang berusaha menemui Sarma justru tak menemukannya. Ketika Raffi berjalan sendiri ia dipalak oleh para bajingan jalanan. Kebetulan raja yang melintas melihat kejadian tersebut. Ia pun langsung menghajar para bajingan tengik tersebut. Kemudian raja membawa Raffi ke rumah sakit agar mendapat perawatan. Ketika pulang raja mendapati Kajel yang menunggu kepulangannya. Lalu raja memberitahunya bahwa telah menyelamatkan seorang pria dari preman. Mendengar itu Kajel merasa iba dengan pria tersebut. Esok harinya raja kembali menemui Raffi yang telah membaik. Di hadapan raja Raffi mengungkapkan telah kehilangan segalanya dalam hidup. Kemudian raja yang kembali menemui Kajel memberi bunga di hari ulang tahunnya. Nampak Kajel telah bahagia dengan kehidupannya yang baru bersama raja. Lalu raja kembali menemui Raffi dan mengajaknya untuk bertemu ibu dan istrinya. Hingga akhirnya Raffi yang dipaksa mau menerima permintaan raja. Malam harinya nampak Raffi mendatangi acara ulang tahun istri dari raja. Ketika raja memanggil Santi untuk dikenalkan pada Raffi membuatnya terkejut. Raja tak mengetahui bahwa Santi dan Raffi adalah ibu dan anak. Ketika Kajel dipanggil raja ia pun juga terkejut melihat keberadaan Raffi. Betapa hancurnya hati Raffi melihat istri tercintanya telah menjadi milik orang. Saat punya kesempatan Santi memeluk Raffi yang telah kembali. Lalu Santi menjelaskan pada Raffi apa yang sebenarnya telah terjadi pada Kajel. Dan Raffi juga menceritakan bahwa ia diselamatkan oleh penduduk desa. Ketika Raffi kembali ke rumah justru mendengar kabar buruk tentang Santi dan Kajel. Tanpa mereka sadari raja mendengarkan semua cerita tentang mereka. Saat Raffi menemui Kajel merasa ada jarak yang memisahkan mereka. Mereka pun merasa bingung harus menyalahkan siapa dengan takdir yang menimpa.
Lalu Santi mendoakan Kajel bahagia hidup dengan Raja dan ia akan pergi dengan Raffi. Di hadapan Raja, Raffi menjelaskan bahwa ia adalah bagian masa lalu Kajel. Kemudian Albert mendatangi Raja dan langsung memukulnya untuk menculik mereka. Lalu Albert memberitahu Raffi bahwa Kajel dan Raja disandera oleh Direndra. Terlihat Raja yang disiksa oleh anak buah Direndra. Santi, Raffi dan Sarma yang menemui Divendra mendengar teriakan dari Raja. Nampak Raja berhasil lolos dari siksaan anak buah Direndra. Saat Divendra akan menembak Santi dengan cepat Raja menggagalkannya. Perkelahian sengit tak bisa dihindari dengan penuh amarah dendam. Nampak Direndra melarikan diri dari cengkraman Raffi. Namun ia kembali ditemukan Raffi dan Raja. Ketika Direndra di ujung kematian ia tak mau memberitahu keberadaan Kajel. Hingga akhirnya Raja dan Raffi menjatuhkannya berharap ia tewas. Sedangkan Kajel diikat dengan mulut disumbat dan dipasangi sebuah bom. Mendapatinya Raffi dan Raja berusaha keras untuk menyelamatkannya. Saat berhasil tiba-tiba Direndra yang masih hidup datang dengan membawa pistol. Saat Raja akan dibunuh Direndra, Raffi menyelamatkannya dan ia yang tertembak. Lalu Raffi yang membawa bom menjatuhkan diri bersama Direndra hingga harus tewas. Raffi mengorbankan diri demi Kajel agar ia tak kembali menjadi seorang janda. Dan film pun selesai.